Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Welcome to Keep Venture. Wah, kakak lihat adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita semangat memuji Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Yuk adik-adik semua, sikap doa yang baik. Ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami seminggu ini. Sekarang kami mau datang memuji nama-Mu. Tuhan tambahkan sukacita di hati setiap kami. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada sukacita pagi ini? Ya, kakak percaya adik-adik ada sukacita di pagi yang indah ini. Yuk kita akan nyanyikan Oh Sukacitaku. Wah, sukacita kita semua ada hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita semua nyanyi sambil tirukan gerakannya ya. Oh sukacitaku, nyanyi sambil senyum yang paling manis untuk Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sama-sama kita gerakkan. Pam 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 pam. Lebih semangat lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Kita katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Katakan pam 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 pam. Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Kita mau mengucapkan dari hati yang terdalam, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau menyertai kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Kita nyanyikan sepenuh hati, thank you Lord, thank you. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the
Story time. Shalom adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum memulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat mengerti apa yang Engkau mau dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Lukas 5 ayat 17-26. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, yuk adik-adik kita dengar firman Tuhannya ya. Suatu hari Yesus berada di sebuah desa di Galilea. Orang-orang yang mendengar tentang mujizat dan ajaran Yesus datang dari berbagai daerah untuk dapat melihat dan mendengarkan Yesus. Yesus akan mengajar di suatu rumah. Nah, adik-adik, kalau Yesus sudah datang, wah, rumah itu akan penuh sesak. Nah, di antara itu banyak orang Farisi dan guru-guru Taurat juga hadir dalam kerumunan itu. Mereka juga akan mendengar apa yang Yesus ajarkan. Nah, di antara itu adik-adik, ada beberapa orang yang mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Mereka membawa temannya yang lumpuh untuk melihat dan ingin Tuhan Yesus sembuhkan temannya itu. Nah, tapi sampai di sana mereka melihat banyak sekali orang-orang. Rumah itu sudah penuh sesak. Sehingga mereka tidak bisa masuk untuk mengantar teman mereka yang lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu caranya bagaimana? Mereka naikkan temannya ke atap. Lalu mereka membongkar atap itu. Dan kemudian dengan sangat hati-hati mereka menurunkan temannya yang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan. Tepat juga di depan Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa orang-orang ini mempunyai iman yang besar. Dan ia melihat langsung kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mendengar itu, orang-orang Farisi dan guru-guru hukum Taurat saling memandang satu dengan yang lainnya dan berkata dalam hatinya, "Siapakah dia sehingga dapat mengampuni dosa manusia? Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa?" Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian berpikir seperti itu dalam hati kalian? Mana yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa juga. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah orang itu, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang yang melihat mujizat itu menjadi takjub, lalu ikut memuliakan Allah. Dan mereka menjadi sangat takut. Dan mereka berkata, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, adik-adik, kakak akan bertanya ya. Adik-adik, tinggal jawab ya. Quiz time. Kakak akan bertanya, di manakah Yesus mengajar saat teman-teman orang lumpuh itu membawa temannya untuk bertemu dengan Yesus? Ya, betul. Jawaban adik-adik benar. Yesus mengajar
di sebuah desa di Galilea. Kalau Yesus dapat mengampuni dosa orang ini dan menyembuhkan dia, maka Yesus pasti dapat mengampuni aku juga. Kalau kalian berpikir seperti itu, tepat sekali. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib sebagai ganti orang-orang berdosa. Dia mempunyai kuasa untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Kita tinggal percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dan minta pengampunan atas dosa-dosa kita. Memory verse. Sekarang, ayo adik-adik, kita mulai ayat hafalan ya. Adik-adik belajar menghafal ya. Nanti kakak akan bacakan 4 kali, lalu nanti ada bagian-bagian yang hilang, adik-adik isi ya. Yuk. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Yuk kita baca sama-sama ya, sebanyak 4 kali. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik kan tadi sudah hafal ya. Nanti diulang-ulang lagi ya ayat hafalannya. Got questions? Kak, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan orang lumpuh itu, tetapi pertama-tama mengampuni dosanya dulu? Sekarang kakak tanya sekali lagi. Siapakah yang boleh mengampuni dosa-dosa kita? Benar, hanya Allah saja. Lalu, mengapa Yesus boleh mengampuni dosa? Karena Yesus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa juga. Adik-adik, kita harus bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang hebat. Kalau kita percaya dengan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka banyak kejadian-kejadian ajaib yang seperti orang lumpuh itu akan terjadi dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita mengalami sakit atau masalah, kita hanya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan menolong kita. Kalau kita pun berbuat dosa, kita juga harus percaya bahwa Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu ya adik-adik ya. Ingat ya, cerita firman hari ini bahwa Yesus bisa mengampuni dosa-dosa kita. Yuk, kita doa lagi ya untuk menutup cerita firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar cerita dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hebat, yang maha mengampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Song of the month. Yay! All of us want to be included.
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.